wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Tergantung kalian belajarnya untuk membuka video ini ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Selamat datang ke kelas Bahasa Indonesia SMPN 2 Woh Pelem. Hari ini kita akan belajar tentang teks tanggapan. Apa itu teks tanggapan? Nah, sebelum kita lanjutkan materi kita pada hari ini, saya akan menyampaikan, Bu Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita belajar teks tanggapan. Yang pertama, melalui video pembelajaran teks tanggapan, kalian dapat mengidentifikasi informasi teks tanggapan berupa kritik. Terus kemudian melalui video pembelajaran teks tanggapan, kalian mampu menganalisis informasi berupa pujian, termasuk lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya yang kalian dengar atau yang kalian baca dengan tepat dan benar. Terakhir, ketiga, melalui diskusi bersama kelompok, kalian mampu membandingkan informasi, yaitu tentang kelebihan dan kekurangan dari teks tanggapan tersebut. Berikutnya kita akan membahas tentang pengertian teks tanggapan ya, bahwa teks tanggapan itu memberi pandangan terhadap sesuatu hal, baik mendukung atau menolak, baik setuju atau tidak setuju, agree or disagreement, dengan disertai argumen yang objektif, sopan dan logis dan juga jelas. Nah, objektif di sini seperti apa? Yaitu sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataannya, tidak dibuat-buat. Berikutnya dengan sopan, yaitu dengan menghasilkan hal-hal yang positif dengan sopan dan santun. Logis bisa diterima oleh akal dan jelas. Informasi yang terkandung dalam teks ini dapat juga berupa saran yang membangun. Pernyataan di atas sejalan dengan pendapat seorang ahli yang bernama Mulyadi, yang mengemukakan bahwa teks tanggapan adalah teks yang berisi tanggapan berupa dukungan, agreement tadi, setuju, ataupun penolakan atau tidak setuju, disagreement, terhadap suatu hal atau peristiwa, atau juga kita bisa memberi tanggapan tentang sebuah karya. Karyanya boleh karya fiksi atau sastra. Dan disertai dengan data pendukungnya. Nah, kemudian tujuan dari teks tanggapan adalah untuk memberikan penilaian. Hampir sama dengan teks ulasan yang pernah kita bahas di kelas 8. Kalau teks ulasan itu fokusnya kepada bidang sastra. Nah, untuk teks tanggapan ini lebih luas, yaitu kita bisa menanggapi dari fenomena, peristiwa, dan juga kita bisa menanggapi juga karya sastra. Bahkan kita juga bisa menanggapi berita atau kejadian yang terbaru dan terkini atau terupdate. Untuk tujuan tadi kita lanjutkan bahwa teks tanggapan itu tujuannya untuk memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan dari sebuah teks yang disertai dengan saran. Penilaian dilakukan haruslah objektif seperti dari awal tadi yang kita bahas, sopan, logis, dan jelas. Nah, semua aspek diperhatikan dengan teliti dan dilihat sisi baik dan buruknya. Tidak hanya satu sisi saja, sisi baiknya saja dan sisi buruknya saja. Nah, biasanya pemikiran seperti ini memang akan menghasilkan kritik tajam, namun memperlihatkan keunggulan juga yang tak dapat dilihat oleh orang lain. Nah, perlu diketahui bahwa kita harus menghindari menanggapi sesuatu kalau itu hanya akan menyakiti orang lain. Jadi lebih baik kita tidak menanggapi apapun daripada kita menanggapi tapi hanya untuk melukai orang lain.
Nah, hal yang perlu diperhatikan adalah walaupun yang kita sampaikan adalah hal yang kurang baik ataupun hal yang tidak kita sukai, tetapi harus disampaikan dengan cara yang atau dengan bahasa yang baik, yang sopan gitu ya. Jangan sampai menyinggung yang punya karya itu atau tidak boleh menyinggung orang lain gitu ya. Syarat teks tanggapan, cara menanggapi yang baik yaitu objektif dan santun. Objektif di sini kita menanggapi sesuatu berdasarkan apa yang sesungguhnya terjadi sesuai dengan fakta dan kenyataan. Dan berikutnya santun. Dengan santun berarti kita menanggapi sesuatu mempunyai dampak. Nah, ini adalah contoh dari buku paket ya. Halaman 89 yang kita bahas yaitu tentang karya pelukis Maestro Affandi. Nah, silahkan nanti dilihat dan juga. Nah, di sini ada 5 pertanyaan sama dengan yang ada di buku paket. Nah, silahkan untuk dikerjakan, nanti kita akan bahas bersama. Berikutnya, kalian pasti pernah berpendapat mengenai hal yang disukai ataupun yang tidak disukai. Contohnya, membahas tentang drakor, bagus loh, dan ada yang tidak suka. Aku tidak suka, aku lebih suka melihat film action contohnya. Atau Spider-Man dan yang lain-lain. Tentunya setiap orang mempunyai pendapat yang berbeda. Nah, itu tadi tentang pengertian dari teks tanggapan. Berikutnya yaitu menyimpulkan informasi dalam teks tanggapan. Dalam hal konteks menyimpulkan informasi, hal ini berarti apa yang ingin disimpulkan harus sesuai dengan teks yang dibuat. Simpulan adalah sesuatu yang disimpulkan atau diikatkan atau dikaitkan. Simpulan juga dapat diartikan sebagai ringkasan. Ringkasan pada teks tanggapan dapat disusun berdasarkan pokok dari setiap paragraf-paragrafnya. Nah, biasanya kesimpulan itu kadangkala diakhiri dengan kata dengan demikian, maka dari itu, seperti itu. Tapi itu jika kesimpulan ditulis di akhir kalimat. Tetapi kadangkala kita juga harus menyimpulkan isi dari paragraf tersebut, mengambil intisarinya. Kira-kira hal itu membahas tentang apa? Nah, ada beberapa cara menyimpulkan isi teks tanggapan. Secara umum, cara menyimpulkan teks antara lain, yang pertama, baca secara intensif seluruh bacaan dari awal sampai akhir. Kemudian, menentukan kalimat utamanya. Ketiga, menentukan ide pokok masing-masing paragraf. Dan simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok seluruh bacaan. Berikutnya di sini adalah contoh menyimpulkan isi teks tanggapan. Nah, contoh yang pertama di sini, tidur merupakan salah satu cara menjaga tubuh agar tetap sehat. Orang yang tidur 8 jam per malam bisa dipastikan lebih sehat dibandingkan orang yang sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik juga bisa memulihkan sistem imun. Ketika kita tidur pulas di malam hari, kadar melatonin meningkat dan memperbaiki imunitas. Nah, kesimpulannya apa? Dari satu paragraf ini. Kesimpulannya adalah tidur dengan waktu yang cukup dan berkualitas dapat melindungi diri dari penyakit. Nah, itu kesimpulannya. Nah, contoh kedua bisa dibaca sendiri. Nah, kesimpulan dari mencontek, hindari mencontek karena tidak akan menjadikan kita pandai atau cerdas. Justru kita akan tergantung pada hasil contekan itu dan tidak percaya diri seperti itu. Contoh untuk menyimpulkan. Nah, itu tadi materi kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.